Oh, udah mulai ternyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gue Muhammad Pertama, panggil aja Rik. Gue pengen stand up comedy tapi nggak bisa buat orang ketawa. Kalau stand up comedy kan itu dibuat lucu-lucuan kan, lucu-lucunya tuh dibuat. Cuman gue nggak bisa. Kalau ngelawaknya dibuat-buat. Jadi gue bakalan cerita tentang monolog aja kali, berbasis monolog aja ya. Gue tuh pengen cerita tentang gue dulu waktu kecil, gue sampai mau gede tuh, sampai jadi seorang Arif tuh gimana ya kan. Gue tuh dari dulu tuh gue paling suka dagang, ya, dagang. Karena dari keluarga gue sendiri, kayak misalnya kakek gue, nyokap, bokap itu punya jiwa-jiwa wirausaha yang kuat. Asik. Ya jadi gue mau ngikutin keluarga gue, mau dagang. Gue juga paling ketika gue udah gede, gue punya prinsip buat buka usaha tapi yang besar, yang internasional. Amin, semoga aja. Cuman banyak dari situ nggak segampang yang kita ucapin loh. Banyak lika-liku yang kita harus hadapin, entah itu tekanan batin atau segala macam harus kita lewatin. Ketemu orang-orang yang jahat itu pastinya ya kan, nggak bisa kita lupain dari itu semua. Dari kecil itu gua, apalagi SD itu gua udah mulai dagangnya dari kecilan, kayak es Milo. Iya, es Milo buku. Pasti kalian tahu lah, bocah-bocah SD tahun 2014-an tuh, ya kan, bocah-bocah ya sekitar bikin es Milo tuh pasti tahu. Jadi dulu gue dagang es Milo. Nah, kita sampai SD kelas 6, gue lumayan tuh dapat omset yang banyak, dan sekitar ya sehari tuh bisa cepet 90-an dengan modal 20-30-an. Nah itu alhamdulillah banget. Dan di umur gue yang mau menginjak 15, gue mau SMP ya. Gue SMP, itulah tau lah, kalau kita cuma masuk tuh di kelas 7 doang, cuma satu semester lebih. Setelah itu pandemi. Nah itu gue sekolah itu dibilang pinter ya enggak juga, dibilang bodoh juga ya enggak juga, cuman standar lah ya. Namanya kepintaran manusia itu kan nggak terlalu dibatasin banget, apalagi orang tua gua nggak mau ngukur dari tolak ukur kepintaran anaknya, dan juga nggak mau nekanin anaknya. Itu orang tua gua. Dari situ gua mulai ada buat peluang. Dari situ gua tuh pas ke depan ini tuh gua bukannya fokus belajar, malah kan gua sambil kerja. Nah, iseng-iseng itu, kerja iseng-iseng, kerja iseng-iseng, dari tukang paket, terus dagang bebek, jualan es bubble, dan lain-lainnya masih banyak lagi yang gue lakuin pada saat pandemi itu. Dan itu bener-bener wow banget. Dari situ gue dapat pelajaran-pelajaran hidup juga, dari dunia kerja itu gimana. Ternyata nggak segampang itu yang kita pikirin, yang sekarang ini susah. Setelah itu gue jalanin belajar dari itu, dan gue masuk SMA. Di SMA 95 ini gue cukup menyenangkan hidup gue, nggak kayak dulu kudu ini itu. Alhamdulillah gue dapat negeri. Dan di SMA gue lumayan agak sedikit serius, tapi gue lebih suka ke profesi gue itu sebagai seorang arep yang suka bebas. Bebasnya nggak bebas tentang yang hal yang lain ya, kayak misalnya melatih kegiatan paskib atau teater atau lainnya tuh yang di luar-luar pelajaran. Nah, jadi itu perjalanan hidup gue singkatnya aja. Jadi pada intinya tuh hidup itu nggak harus kita pertimbangkan dari awal-awal, karena perubahan manusia itu nggak harus sama. Apalagi semakin bertambah umur semakin berubah pikiran kita, maupun dari segi fisika, mau dari segi otak atau tolak ukur tinggi badan itu nggak ngaruh, dari logika sih lebih tepatnya ya. Jadi pesan gue cuma satu dari gue: hidup jangan banyak-banyak dingeluin, jalanin aja apa yang ada, ikutin alurnya aja, pasti juga ketemu kok. Dah itu aja.
pesan gua, dan ini tugas bahasa Indonesia tentang stand up comedy berbasis monolog tentang cerita gua sendiri. Jika ada kesalahan kata yang gua kurang menyenangkan atau yang agak kasar tadi, mohon dimaafkan. Oke, itu aja dari Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.